Identitas dasar seseorang bisa berubah dalam semalam. Dari yang sebelumnya melihat diri sebagai individu, tiba-tiba harus memaknai diri sebagai seorang ibu. Di balik dinding istana yang tampak tenang, semuanya berjalan seperti biasa. Hingga suatu sore yang sunyi, Putri Catherine mengetahui sebuah kenyataan yang membuatnya terpaku tanpa kata. Camilla diam-diam telah mengubah surat wasiat Raja Charles tanpa sepengetahuan siapapun. Sang raja sedang dalam kondisi kesehatan yang buruk, dan tampaknya ia bahkan tidak menyadari apa yang telah terjadi. "Aku mempercayainya," bisik Catherine lirih, suaranya penuh luka. Apa yang kemudian terjadi adalah konflik tersembunyi yang syarat rahasia, keberanian, dan kekuatan dalam diam. Saat Catherine mulai menelusuri kebenaran, semakin jelas bahwa seseorang telah melampaui batas. "Ini akan mengubah segalanya," ujar seorang penasihat. Dan memang benar, segalanya berubah. Bayangan kelam pun mulai muncul di balik tembok kerajaan. Bayangan di balik tembok istana. Lorong-lorong istana Buckingham yang biasanya dipenuhi langkah-langkah lembut dan keteraturan yang tenang, kini diliputi keheningan yang tidak biasa. Lampu gantung tetap berkilau, bunga-bunga masih diganti setiap hari, dan para staf kerajaan tetap bergerak dengan keanggunan terlatih. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Seolah udara di dalam istana menjadi lebih berat sejak Raja Charles jatuh sakit. Catherine, Putri Wales, adalah orang pertama yang menyadarinya. Awalnya hanya hal-hal kecil, bisik-bisik yang langsung terhenti saat ia memasuki ruangan, tatapan staf yang saling bertukar makna, pintu-pintu yang dulu terbuka kini tertutup rapat. Lalu muncullah rapat-rapat larut malam, pergerakan yang tidak sejalan dengan ketenangan yang coba ditampilkan istana di hadapan publik. Setiap malam, tepat setelah tengah malam, saat hampir seluruh istana terlelap, Ratu Camilla diam-diam keluar dari kamar pribadinya. Sepatunya nyaris tak bersuara di atas karpet merah tebal. Suatu malam, Catherine mengamati dari balik lorong gelap ketika Camilla menghilang di balik pintu ruang kerja raja. Ia tidak sendirian, 3 pria berjas hitam mengikuti di belakangnya, masing-masing membawa tas kerja erat di tangan. "Pengacara," pikir Catherine. Namun yang lebih mengusiknya adalah ketiadaan para ajudan dan staf pribadi Camilla. Apapun yang mereka bahas jelas dimaksudkan untuk dirahasiakan. Keesokan paginya, Charles masih terlalu lemah untuk berbicara. Saat Catherine menjenguk, sang raja hampir tak membuka mata. Sosok yang dulu gagah dan tegap kini terbaring pucat dan kurus di bawah selimut lembut. Mahkotanya tinggal nama. Catherine tersenyum lembut sambil menggenggam tangannya. "Istirahatlah, Papa," bisiknya. Namun di dalam hatinya, kegelisahan terus berputar. Ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sepengetahuannya, dan waktu terasa semakin sempit. Hari-hari berikutnya, sikap aneh Camilla semakin kentara. Ia menjadi lebih dingin dan tertutup. Di hadapan publik, ia tetap tersenyum, berpose untuk kamera, dan memberi anggukan persetujuan seperti biasa. Namun di balik pintu tertutup, ia kerap terlibat percakapan sunyi dengan orang-orang yang seharusnya tidak berada di istana. Suatu malam, Catherine melewati perpustakaan pribadi. Pintu terbuka sedikit, cukup untuk membiarkan suara keluar. Ia berhenti. Dari dalam, terdengar suara Camilla yang tegang dan mendesak. "Kita harus menyelesaikan revisi terakhir sebelum Jumat depan," katanya. Suara pria lain menjawab, "Begitu ditandatangani, tak seorang pun bisa menggugatnya." Napas Catherine tertahan. Revisi terakhir ditandatangani, digugat apa? Lalu terdengar bisikan lain. "Dokumen ini harus tetap tersembunyi. Tidak boleh ada yang tahu tentang perubahan ini, terutama Pangeran William." Catherine segera melangkah mundur, bergerak tanpa suara ke lorong samping terdekat. Jantungnya berdebar keras. Dokumen apa yang mereka sembunyikan? Dan mengapa harus dirahasiakan dari William? Malam itu, Catherine hampir tidak bisa tidur. Pikirannya berputar tanpa henti. Mungkinkah itu surat wasiat raja? Apakah Camilla mengubahnya saat Charles terlalu lemah untuk memahami apa yang terjadi? Keesokan paginya, Catherine berjalan ke taman istana untuk mencari ketenangan. Namun yang ia temukan justru peringatan. Di dekat air mancur Ratu Victoria, seorang pria mendekatinya. Thomas, anggota staf istana yang sudah lama mengabdi dan terkenal setia.
Tatapannya hari itu berbeda, bukan takut melainkan penuh peringatan. "Yang mulia," ucapnya pelan sambil membungkuk. "Selamat pagi, Thomas," balas Catherine samar. Ia menoleh ke sekeliling, lalu mendekat. Tidak semua hal tentang sang ratu seperti yang terlihat. Senyum Catherine memudar. "Apa maksudmu?" Thomas ragu sejenak. "Saya telah bekerja di sini sangat lama, Yang Mulia. Cukup lama untuk tahu kapan orang-orang bergerak dalam diam. Dan sekarang terlalu sunyi di tempat-tempat yang dulu ramai." Dingin menjalar di lengan Catherine. "Terima kasih, Thomas," katanya lembut. Ia kembali ke istana dengan badai yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Ia tidak ingin mempercayainya tanpa bukti, tetapi tanda-tandanya ada di mana-mana. Nalurinya tak pernah setajam ini. Ada yang salah. Sore itu, ia kembali melihat Camilla keluar dari ruang kerja pribadi raja, menggenggam selembar kertas dengan erat. Catherine berdiri diam di lorong, berpura-pura mengamati sebuah potret. Camilla tidak menyadarinya. Wajah sang ratu tampak tegang dan gelisah saat ia berjalan cepat dan menyerahkan kertas itu kepada salah satu pria yang pernah Catherine lihat sebelumnya. Dokumen itu segera dimasukkan ke dalam tas kerja. Saat itulah Catherine tahu ia harus bertindak. Ia belum tahu pasti apa yang dilakukan Camilla, tetapi ia yakin itu bukan sesuatu yang baik. Ia harus mencari tahu lebih jauh dengan sangat hati-hati. Istana penuh dengan telinga, dan satu langkah keliru bisa membuat segalanya lenyap sebelum ia sempat menghentikannya. Dokumen yang disembunyikan. Langit di atas istana Buckingham pagi itu kelabu, dipenuhi awan tebal yang enggan terbelah. Di dalam istana, suasananya tak terasa lebih ringan. Raja Charles masih terkurung di kamarnya, diawasi ketat oleh dokter dan perawat, terlalu lemah untuk duduk lama. Catherine melangkah menyusuri lorong-lorong dengan tujuan yang jelas. Wajahnya tenang, senyumnya terjaga, tetapi jantungnya berdegup cepat. Ia tidak melupakan suara-suara yang didengarnya, maupun peringatan dingin dari staf setia itu. Sesuatu sedang disembunyikan, dan ia khawatir itu berkaitan dengan sesuatu yang tak bisa diubah. Sore itu, Catherine meminta pertemuan singkat secara pribadi dengan pengacara istana, Sir Alan Wexford, yang telah melayani keluarga kerajaan selama puluhan tahun dan dikenal setia. Mereka bertemu di ruang duduk kecil dekat arsip. "Yang mulia," sapanya ramah. "Apa yang bisa saya bantu?" Catherine tersenyum tipis, tatapannya mantap. "Saya ingin menanyakan tentang surat wasiat raja." Sir Alan berkedip sekali, lalu sedikit menggeser posisinya. "Tentu, saya mengerti. Terakhir kali ditinjau sudah cukup lama," lanjut Catherine dengan nada ringan. "Apakah ada perubahan baru-baru ini?" Ada jeda sebelum ia menjawab dengan hati-hati. "Ya, Yang Mulia, surat wasiat itu telah diperbarui." "Diperbarui?" "Baru-baru ini, beberapa minggu lalu." Nada bicaranya terdengar sangat berhati-hati. Catherine menyandarkan diri ke kursi, menahan simpul yang mengencang di perutnya. "Saya tidak diberitahu. Itu dilakukan secara pribadi." Raja bersikeras agar tetap dirahasiakan. Catherine mengucapkan terima kasih dengan sopan, meski seluruh dirinya terasa terguncang. Raja hampir tidak sadar selama berminggu-minggu. Benarkah ia meminta perubahan sebesar itu? Malam itu badai pecah. Bukan di luar, melainkan di dalam hatinya. Sebuah amplop polos diselipkan di bawah pintu kamarnya, tanpa nama, tanpa tanda. Di dalamnya hanya ada selembar kertas terlipat. Kertas itu resmi, lengkap dengan kop kerajaan dan bahasa hukum. Salinan tidak lengkap, namun cukup jelas. Napas Catherine tertahan saat membaca baris-baris awalnya. Di bagian bawah tertulis, "Surat wasiat yang direvisi ini membatalkan semua versi sebelumnya dan mengalihkan kepemilikan Sandringham, Balmoral, serta koleksi seni kerajaan untuk dikelola dalam perwalian atas nama Tom dan Laura Parker Bowles." Catherine menatap kertas itu tanpa bergerak, tangannya gemetar. Ia membacanya berulang kali, berharap ada kesalahpahaman. Namun kata-katanya tetap sama. Tom dan Laura, anak-anak Camilla dari pernikahan pertamanya.
Surat wasiat asli yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu menetapkan properti dan koleksi tersebut dalam perwalian Pangeran William dan anak-anaknya. Cara Raja Charles menjaga warisan bagi raja berikutnya sebagai jembatan antar generasi. Kini semuanya lenyap. Ia duduk terpaku, surat itu terasa berat seperti batu di pangkuannya. Tak ada penjelasan, tak ada peringatan, hanya perubahan sunyi sejarah di balik pintu tertutup. Perubahan yang seharusnya tidak diketahui siapapun hingga semuanya terlambat. Ketukan lembut terdengar di pintu. "Mami," suara Charlotte. Catherine cepat melipat dokumen itu dan menyimpannya ke dalam laci sebelum membuka pintu. "Ya, sayang, kamu tidak apa-apa?" Catherine berlutut dan memeluk putrinya erat. "Iya, sayang, semuanya baik-baik saja." Namun itu tidak benar. Setelah anak-anak tertidur, ia kembali membuka laci, mengeluarkan dokumen itu, dan duduk di dekat perapian. Ia menatap api yang menyala. Pikirannya memutar ulang semua yang baru saja ia ketahui. Mengapa dia melakukan ini? Bisiknya pada ruangan kosong. Kecuali dia sebenarnya tidak melakukannya. Raja Charles telah terlalu lemah. Ia berada dalam kondisi setengah sadar. Dibius obat-obatan, hampir tidak mampu terjaga lebih dari beberapa menit. Terakhir kali Catherine berbicara dengannya, Charles bahkan tidak ingat hari apa itu. Mungkinkah ia benar-benar memahami apa yang telah ia tanda tangani? Catherine kembali mengangkat dokumen itu dan meneliti tanda tangan di bagian bawah. Sekilas, tulisan itu memang menyerupai tulisan tangan Charles, tetapi goyah, jauh lebih tidak stabil dari biasanya. Semakin lama ia menatapnya, semakin besar keraguannya. Pikirannya berputar tanpa henti, dipenuhi pertanyaan, ketakutan, dan prasangka. Apakah Camilla melakukannya di belakangnya? Apakah seseorang memalsukan perubahan ini? Atau yang lebih buruk, apakah Charles dibujuk untuk menandatangani sesuatu tanpa benar-benar tahu apa isinya? Hatinya hancur memikirkan kemungkinan itu. Air mata menggenang di sudut matanya, bukan karena amarah, melainkan kesedihan mendalam. Ini bukan sekadar soal harta atau kepemilikan. Ini tentang kepercayaan, warisan, masa depan anak-anaknya, masa depan William, masa depan mahkota itu sendiri. Ia teringat bagaimana Charles pernah memandang George saat mereka berjalan di taman. Wajahnya bersinar penuh kebanggaan. "Dialah masa depan," kata sang raja kala itu, "dan tugas kitalah untuk menjaganya." Lalu mengapa ia justru membatalkan semua itu? Catherine berdiri dan melangkah ke arah jendela, menatap halaman istana yang gelap. Pepohonan bergoyang tertiup angin. Ranting-rantingnya menjulur seperti bayangan di atas rumput. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ia belum bisa memberitahu William. Belum. Tidak sebelum ia mengetahui seluruh kebenaran. Tidak sebelum ia memiliki bukti. Namun jauh di dalam dirinya, api kecil mulai menyala. Jika Camilla mengira ia bisa mengubah masa depan secara diam-diam, maka ia keliru, sangat keliru, sangat. Catherine menarik napas panjang, menyeka wajahnya, lalu melipat dokumen itu untuk terakhir kalinya. Ia akan mengungkap semuanya dengan tenang dan penuh kehati-hatian. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, itu tidak akan dibisikkan dalam diam. Namun satu pertanyaan terus menghantuinya. Bagaimana Camilla bisa melakukan semua ini begitu rapi, begitu tersembunyi? Langkah-langkah sang ratu. Camilla selalu dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh pengamatan. Sedikit orang yang benar-benar mempertanyakan niatnya. Ia memulai dengan perubahan-perubahan kecil, menyesuaikan jadwal harian, lalu dengan lembut menyarankan penggantian staf yang menurutnya sedang tidak tersedia atau terlalu dekat dengan lingkaran Pangeran William. Perlahan namun pasti, wajah-wajah yang telah lama dipercaya oleh Catherine dan William mulai menghilang. Koki pribadi mereka dipindahkan ke dapur kerajaan di Windsor. Seorang sekretaris senior yang selama bertahun-tahun menangani korespondensi sensitif antara Charles dan William tiba-tiba dipindah tugaskan ke luar negeri. Bahkan Lady Grimsley yang telah mendampingi Catherine sejak sebelum pernikahannya mendadak ditempatkan dalam cuti panjang setelah percakapan singkat dan tertutup dengan Camilla. Sebagai gantinya, datanglah staf-staf baru
Nama-nama asing, senyum yang terasa dibuat-buat, dan tatapan mata yang selalu lebih dulu mencari Camilla sebelum berbicara. Catherine memperhatikan setiap perubahan itu. Ia tidak langsung bersuara. Ia memilih untuk mengamati, menyimpan kata-katanya, dan menjaga sikapnya tetap terukur. Namun di dalam dirinya, sesuatu mulai bergerak. Camilla bukan sekadar menggantikan peran raja yang sedang sakit. Ia sedang menata ulang istana sesuai kehendaknya sendiri. Pertemuan-pertemuan yang dulu melibatkan keluarga kini berlangsung tertutup tanpa sepengetahuan William maupun Catherine. Ketika Catherine bertanya mengapa ia tidak diundang dalam salah satu diskusi tersebut, jawabannya selalu sama, disampaikan dengan sopan tetapi tegas. Pertemuan itu sudah selesai. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya. Larut malam, Catherine berjalan menyusuri salah satu lorong paling sunyi di istana, mencari sedikit ketenangan. Ia berhenti di dekat kantor teknologi kerajaan, tempat cahaya masih menyala di balik pintu. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu dan melihat seorang pemuda membungkuk di depan layar yang bercahaya. Namanya Edward. Staf teknis muda yang pendiam dan sopan, jarang berbicara kecuali diminta. "Maaf, Yang Mulia," katanya gugup. "Saya tidak menyangka." "Tidak apa-apa," jawab Catherine lembut sambil mendekat. "Kau bekerja sampai larut." Edward ragu sejenak lalu menoleh ke layar. Wajahnya tampak pucat, gelisah, seolah memikul beban yang tak sanggup ia simpan sendiri. "Yang Mulia," bisiknya. "Ada sesuatu yang harus Anda lihat. Saya tidak tahu harus memberitahu siapa lagi." Catherine mendekat, jantungnya berdetak semakin cepat. Di layar terlihat catatan keamanan digital. Log aktivitas server istana, lengkap dengan waktu, nama pengguna, dan judul dokumen. Satu folder langsung menarik perhatiannya. HM Charles, Legal, Private. Akses masuk tercatat 3 kali dalam seminggu terakhir. Selalu larut malam. Selalu dari kantor pribadi sang ratu. Suara Catherine nyaris tak terdengar. "Siapa yang mengaksesnya?" Edward menelan ludah sebelum menjawab. "Sistem mencatatnya atas nama raja. Tapi itu tidak mungkin. Kita sama-sama tahu beliau tidak cukup sehat. Akses itu berasal dari perangkat milik ratu." Saya melacaknya. Ia membuka satu berkas lagi. Di sana tertulis jelas, Royal Testament last modified beberapa hari lalu. Catherine menatap layar itu tanpa berkedip. Pikirannya berputar tak terkendali. "Terima kasih, Edward," katanya akhirnya, suaranya tenang. Meski di dalam dirinya, badai telah benar-benar dimulai. "Bolehkah saya?" tanya sang pengacara. Charles mengangguk pelan. Pengacara itu lalu meletakkan 2 dokumen berdampingan di atas meja. Yang pertama tampak lebih tua, memiliki cap waktu digital resmi, telah diverifikasi dan tersegel dengan rapi. Dokumen kedua masih baru, tinta cetaknya segar dan perbedaannya mencolok serta mengganggu. Nama-nama telah dipindahkan, gelar diubah, aliran dana dialihkan. Inti dari surat wasiat asli, William, Harry, dan kepentingan rakyat telah dihapus. Sebagian besar warisan kini justru dialihkan kepada sepupu jauh dan koneksi yang kurang dikenal. Semuanya terhubung dengan lingkaran Camilla. "Aku tidak pernah menandatangani ini," kata Charles lirih. "Aku tidak pernah menyetujuinya." Warna wajah Camilla memucat. "Tapi itu perlu," bisiknya gemetar. "Kau sering keluar masuk kesadaran dan mereka..." Ia memberi isyarat samar, mengatakan lebih baik bersiap. Salah satu juru arsip berdehem. "Yang Mulia, izinkan saya menambahkan." Charles mengangguk. Ia menyerahkan sebuah laporan cetak, catatan digital dari sistem keamanan istana. Catatan ini menunjukkan bahwa Ratu Camilla mengakses penyimpanan hukum pribadi menggunakan kode izin yang tidak pernah disahkan oleh Yang Mulia. Mulut Camilla terbuka, lalu tertutup kembali. Ketenangan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. "Aku hanya ingin melindungi apa yang telah kita bangun," katanya lirih. "Setelah semua tahun ini, bukankah aku juga pantas mendapat bagian dari masa depan?" Charles berdiri. Ruangan langsung membeku. "Aku mempercayaimu," katanya rendah namun tegas. "Kau seharusnya berdiri di sisiku, bukan merancang sesuatu di belakangku." Air mata menggenang di mata Camilla. "Charles, tolong. Ini bukan tentang cinta atau kesetiaan.
potong Charles. Ini tentang kehormatan. Tak ada teriakan, tak ada adegan dramatis, hanya keheningan. Charles menoleh ke para penasihatnya. Mulai saat ini, ujarnya, Ratu Camilla dibebas tugaskan dari seluruh tugas kerajaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Camilla berdiri terlalu cepat, kursinya tergeser ke belakang. Kau akan melakukan ini padaku? Setelah semua yang telah kulakukan? Charles tidak menjawab. Diamnya jauh lebih dingin daripada kata apapun. Malam itu, sebuah pernyataan resmi dirilis secara singkat oleh Istana Buckingham. Tidak menyebut nama Camilla, tidak membuka aib keluarga kerajaan. Pernyataan itu hanya menyampaikan bahwa perubahan hukum yang dilakukan selama sakitnya raja telah dibatalkan dan bahwa Yang Mulia kembali memegang penuh seluruh urusan kerajaan. Camilla tidak terlihat di depan publik selama berhari-hari. Di balik dinding batu istana, ia tetap berada di sayap pribadi. Gelarnya masih ada secara nama, tetapi kosong makna. Kalender kerajaannya sepenuhnya kosong. Kekuasaan yang dulu ia genggam menguap seperti kabut di bawah matahari. Catherine mengamati semuanya dari kejauhan, bukan dengan rasa kemenangan, melainkan keteguhan yang sunyi. Ia tahu masih ada bayangan yang tertinggal, masih ada tantangan ke depan, namun satu kebenaran telah dipulihkan. Sebuah kemenangan yang tenang. Kembalinya Catherine. Lorong-lorong istana kini terasa lebih sunyi, bukan karena damai, melainkan karena gema dari apa yang hampir menghancurkannya, keheningan pasca badainya, ketika semua orang sadar bahwa segalanya takkan pernah sama lagi. Namun di dalam keheningan itu, sesuatu yang baru mulai tumbuh, sesuatu yang lebih kuat. Raja kembali memanggil Catherine. Kali ini, nada suaranya lebih ringan. Kesehatannya telah membaik cukup untuk duduk tegak, tubuhnya masih kurus, namun matanya jernih dan tajam. Api di balik tatapannya yang sempat redup oleh sakit dan pengkhianatan perlahan menyala kembali. Catherine masuk dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, bahunya tak lagi memikul beban rahasia. Kau bertahan ketika yang lain mungkin menjauh, kata Charles dengan suara mantap. Kau melindungi sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mampu melihat. Catherine tersenyum lembut. Charles menunjuk kursi di sampingnya. Duduklah, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan. Di atas meja tergeletak dua dokumen. Surat wasiat yang telah dimanipulasi dan versi asli kini dipulihkan atas perintah langsung sang raja. Aku telah menandatanganinya kembali, kata Charles. Dan kali ini aku menambahkan sesuatu yang lain. Ia menyerahkan sebuah amplop tertutup. Bukan untuk hari ini, untuk nanti. Tapi ketahuilah, Catherine, kau telah mengingatkanku tentang seperti apa ratu yang benar-benar layak dimiliki negeri ini. Napas Catherine tertahan, ia tidak membuka amplop itu. Belum, ia tak membutuhkan bukti untuk tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Hari-hari berikutnya, kabar mulai menyebar. Camilla tidak lagi menghadiri acara kerajaan. Ia meninggalkan istana secara diam-diam. Tidak diasingkan secara terbuka, namun ketidakhadirannya berbicara lebih keras daripada pengumuman resmi manapun. Ia mengasingkan diri di sebuah kediaman pedesaan, terlindung dari kamera dan bisikan, tetapi tidak dari penyesalan. Gelarnya tetap, namun tanpa peran. Meja kerjanya di kantor kerajaan telah dikosongkan. Kalender yang dulu penuh kini kosong. Pernyataan resmi kerajaan singkat. Setelah peninjauan internal, rumah tangga kerajaan telah melakukan penyesuaian tugas dan representasi. Tidak ada rincian lebih lanjut. Publik berspekulasi. Media berbisik tentang pengkhianatan dan pergeseran kekuasaan. Sebagian memuji Catherine sebagai hati berani mahkota. Sebagian lain bertanya seberapa dalam kerusakan yang telah terjadi. Namun kebenaran tetap tersimpan di balik pintu tertutup. Di balik pintu-pintu itu, perubahan telah dimulai. Charles perlahan menyerahkan lebih banyak tanggung jawab kepada William dan Catherine. Tanpa upacara, tanpa pengumuman besar, hanya rapat sunyi, pengarahan larut malam, dan penampilan pagi yang tenang, di mana William dan Catherine mulai berdiri menggantikannya. Publik mulai memperhatikan. William tenang dan tegas. Catherine kuat anggun. Bersama, mereka bergerak sebagai satu kesatuan. Era baru bukanlah sesuatu yang akan datang. Era itu telah tiba. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik menara istana,
Catherine berjalan sendiri di taman kerajaan. Udara segar, wangi mawar dan rumput baru terpangkas. Ia berhenti di bangku favoritnya, di bawah lengkungan melati rambat. Di tangannya masih ada amplop dari sang raja. Ia belum membukanya. Ia tidak perlu. Yang terpenting bukanlah penghargaan atau pengakuan. Yang terpenting adalah ia melakukan hal yang benar ketika itu paling sulit. Ia tidak berteriak. Ia tidak menyerbu. Ia menggunakan keheningan sebagai pedang. Tajam, tenang, dan pasti. Aku tak membutuhkan mahkota untuk merasa seperti ratu, bisiknya pada taman. Di belakangnya, lampu istana menyala hangat. Kehidupan terus berjalan. Babak baru telah dimulai. Catherine menarik napas dalam-dalam dan melangkah pergi. Anggun di bawah langit senja. Ia bukan lagi perempuan yang takut pada badai. Ia telah melaluinya dengan tenang. Dan kini berdiri bukan hanya di sisi seorang raja, tetapi di depan sebuah kerajaan baru yang siap bangkit.